Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik dan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah maksud Tuhan izinkan kesengsaraan dalam hidup manusia. Kita mau belajar dari Ayub. Tuhan seringkali mengizinkan kesengsaraan dan bahkan penindasan supaya kita menyadari bahwa sesungguhnya kita lemah dan membutuhkan Tuhan serta pertolongannya. Dari kitab Ayub 36 ayat 5 sampai 21, saudaraku, kita akan belajar 3 kebenaran supaya kita mengerti maksud Tuhan mengizinkan kesengsaraan dalam hidup manusia. Yang pertama, kenapa Tuhan mengizinkan, saudaraku, kesengsaraan dalam hidup manusia? Supaya manusia mengetahui Allah itu perkasa dalam kekuatan kuasanya. Ayub 36 ayat 5 dan 7 sampai 7 berkata, ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberikan keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi Allah yang perkasa di dalam kekuatan kuasanya juga perkasa di dalam akal budinya, saudaraku. Karena keperkasaannya Dia menciptakan bumi dan segala isinya. Allah yang perkasa mengatur alam semesta sehingga semuanya berjalan dengan indah. Tetapi sekalipun Dia perkasa, Allah tidak memandang rendah atau hina ciptaannya, termasuk kita orang-orang percaya. Bahkan Tuhan Allah bisa menempatkan kita di samping raja-raja di atas tahta, sehingga kita menjadi tinggi martabatnya. Puji Tuhan, saudaraku. Itu yang harus kita ketahui. Yang pertama ya, bahwa Allah itu, saudaraku, ya, kita harus mengetahui bahwa Allah itu perkasa di dalam kuat kuasanya. Haleluya. Dan kebenaran yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan, saudaraku, penderitaan bahkan kesengsaraan? Manusia mengalami kesengsaraan dan penindasan karena apa? Karena pelanggaran mereka. Ayub 36 ayat 8 sampai ayat 10 mencatat, jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka Ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan Ia membuka telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jadi jikalau manusia mengalami kesengsaraan, penderitaan, penindasan, saudaraku, masalah, sesungguhnya Tuhan sedang memperingatkan mereka kepada pelanggaran mereka, kepada perilaku mereka yang congkak, saudaraku, yang sombong. Tuhan ingin membuka telinga kepada kita, saudaraku, kepada kebenaran firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa, yang congkak, saudaraku, yang sombong, berbalik dari setiap dosa dan kejahatan. Supaya kita dibebaskan dari kesengsaraan dan penindasan. Jadi kalau ada di antara kita, mungkin kita sedang mengalami kesengsaraan, penindasan, mari sudah berbalik kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kita. Dan kebenaran yang ketiga, Tuhan mengizinkan penindasan, penderitaan, kesengsaraan. Kenapa, saudaraku? Kita harus mendengar dan takluk kepada firman, supaya hidup mujur dan hidup senang sampai akhir hidup kita. Haleluya. Ayub 36 ayat 11 berkata, jikalau mereka mendengar, pastinya mendengar Tuhan, saudaraku, ya, firman Tuhan, dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang. Jadi mujur dan senang, saudaraku, sampai akhir
tahun-tahun mereka. Puji Tuhan. Jadi jikalau kita sebagai orang percaya, saudara, mendengar, kemudian takluk kepada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, maka kita akan hidup mujur dan hidup senang sampai akhir hidup kita karena Tuhan memberkati kita. Tetapi bila kita tidak mau mendengar firman, tidak taat kepada firman Tuhan, maka kita akan mati, saudaraku. Artinya kita tidak tetap hidup, atau kita hidup dalam kesengsaraan dan penindasan. Wah, kita nggak mau, saudaraku. Kita mau taat, kita mau takluk, kita mau mendengar firman supaya kita diberikan hidup senang, saudaraku, sampai hari-hari hidup kita luar biasa. Jadi kita, saudaraku, harus taat supaya kita dibebaskan dari kesengsaraan dan penindasan. Ayub 36 ayat 15 berkata, dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, atau Tuhan menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia atau Tuhan membuka telinga mereka. Jadi Tuhan seringkali mengizinkan kesengsaraan sesungguhnya untuk menyelamatkan kita dari kesengsaraan, dan Tuhan mengizinkan penindasan sesungguhnya supaya kita mau mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, jika pada saat ini sekali lagi, saudara, kita sedang mengalami kesengsaraan, mungkin penindasan, penderitaan, saudaraku, baiklah kita mengoreksi diri, kita mau bertobat. Mungkin ada dosa-dosa, mungkin kita jauh dari Tuhan, mungkin kita melawan Tuhan, mungkin kita menolak Tuhan, menolak kebenaran firman Tuhan, tidak setia kepada firman Tuhan. Mari, saudaraku, kita meminta ampun kepada Tuhan Yesus dengan merendahkan hati. Kita mau bertobat, memohon pemulihan, memohon pembebasan, saudaraku, dari kesengsaraan dan penderitaan. Dan percayalah, Tuhan sanggup menolong kita. Amin ya. Jangan ragu-ragu datang kepada Tuhan. Bertobat, minta ampun dengan rendah hati supaya kita dipulihkan. Jadi inilah 3 kebenaran dari Ayub 36 ayat 5 sampai 21, bagaimana kita mengerti maksud Allah mengizinkan kesengsaraan dalam hidup manusia. Yang pertama, saudara, supaya manusia mengetahui bahwa Allah itu perkasa dalam kekuatan kuasanya. Yang kedua, manusia mengalami kesengsaraan dan penindasan karena apa? Pelanggaran atau karena dosa mereka. Dan yang ketiga, kita harus mendengarkan firman Tuhan, takluk kepada firman Tuhan supaya hidup kita mujur dan hidup senang, saudaraku, sampai akhir hidup kita. Ayub 36 ayat 21 saya bacakan lagi. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itu sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Mari, saudaraku, kita hanya berpaling kepada Tuhan, taat, takluk kepada Tuhan, firman-Nya, supaya hidup kita diberkati. Kesengsaraan, penindasan, penderitaan kita diangkat menjadi sukacita dan senang oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar kepada kami kenapa penderitaan, kesengsaraan, penindasan terjadi dalam diri manusia. Kami mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Kami mau bertobat supaya kami dibebaskan dari penderitaan, kesengsaraan, dan penindasan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.